Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Mari kita belajar lagi bersama Bu Faiz pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SDN 02 Pelutan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian dan hukum dari zakat, infak, dan sedekah. Pada pertemuan yang kedua ini, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Yuk, kita ikuti videonya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua kali ini. Yang pertama yaitu macam-macam zakat. Yang kedua, besar atau kadar zakat. Yang ketiga yaitu golongan penerima zakat. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kita tahu perbedaan antara macam-macam zakat, besar dan kadar zakat, dan juga golongan penerima zakat. Yang pertama, mari kita bahas tentang macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada akhir bulan Ramadan. Tujuannya untuk mensucikan jiwa orang Islam dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang muslim yang mampu. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda. Tujuannya mensucikan harta benda kita. Hukum zakat mal adalah fardhu ain, yaitu wajib atas orang Islam yang mampu dan memenuhi haul dan nisabnya. Dalam zakat fitrah terdapat 3 syarat wajib. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, yaitu adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarga pada hari itu. Kemudian, kapan kita membayar zakat? Waktu membayar zakat fitrah ada 4. Yang pertama, waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib atau waktu yang baik, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu sunnah atau waktu yang paling baik, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir yaitu waktu haram, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Jadi apabila kalian membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri, maka itu bukan zakat fitrah ya. Selanjutnya adalah jenis harta zakat fitrah. Jenis harta zakat fitrah adalah berupa makanan pokok pada suatu daerah. Misalnya beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Kalau di daerah kalian, apa makanan pokoknya? Lalu, berapa kita harus membayar zakat fitrah? Setiap balita hingga orang dewasa wajib zakat fitrah sebesar 1 sok, atau 3,5 liter, atau 2,5 kg beras. Jika diganti uang, maka wajib bayar sesuai harga 2,5 kg beras ya. Selanjutnya yaitu zakat fitrah untuk diri sendiri. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri
an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu bagi si penerima zakat, dianjurkan membaca doa, Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alhu laka dhahura. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, selanjutnya kita bahas syarat wajib zakat mal. Yang pertama yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib disakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Lalu jenis harta apa saja yang wajib disakati? Yang pertama yaitu emas, perak, dan logam mulia lain sebesar 2,5%. Yang kedua yaitu perdagangan atau niaga sebesar 2,5%. Yang ketiga yaitu hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Dikeluarkan sebesar 10% atau 5%. Yang keempat yaitu binatang ternak, misalnya kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Dan yang terakhir yaitu rikas atau harta terpendam, dan lukotoh atau barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang nilainya tinggi. Dikeluarkan sebanyak 20%. Lalu, apa itu nisab dan haul? Nisab adalah jumlah atau kadar harta benda yang akan disakati. Sedangkan haul adalah waktu dikeluarkannya zakat. Jadi, apabila harta tersebut belum mencapai nisab dan haul, maka belum wajib disakati. Berikut adalah contoh perhitungan zakat mal. Perhatikan baik-baik ya. Jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram adalah Rp400.000, maka nilai nisabnya adalah 85 gram dikali Rp400.000 sama dengan Rp34 juta. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari Rp34 juta adalah Rp850.000. Pada bagian akhir ini, kita akan belajar tentang 8 asnaf penerima zakat atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mereka disebut juga dengan mustahik ya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang tetap. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat merupakan panitia, pengurus, atau pengelola zakat. Selanjutnya yaitu mu'alaf,
yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Hamba sahaya disebut juga dengan budak. Pada zaman sekarang, perbudakan telah banyak dihapuskan. Yang keenam adalah gharim atau gharimin, yaitu orang yang berhutang. Orang yang tidak sanggup membayar hutang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sabilillah, yaitu orang yang berjuang mendagangkan ajaran Allah. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ibnu sabil, atau disebut juga dengan musafir. Musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini ya, tentang macam-macam zakat, tentang besar dan kadar zakat, dan juga golongan penerima zakat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.